Rakyat lebih percaya Jokowi ketimbang mantan. Tagar Jokowi atasi pandemi melejit. Ditulis oleh Niha Alif di seaworld.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Akhirnya tagar Pak Presiden menyerahlah yang disemburkan oposisi redup seketika dan berganti dengan kepercayaan netizen pada Jokowi. Memang sejak awal pandemi elit Demokrat sudah sering memaksa lockdown. Meski begitu mereka selalu mendukung demo-demo yang ada, seperti demo menolak Undang-Undang Omnibus Law hingga demo yang diinisiasi BEM UI. Salah satu politisi senior Demokrat, Andi Arief, bahkan menyuruh Jokowi minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia karena gagal mengatasi pandemi. Tentunya mereka tak mau Jokowi lebih sukses ketimbang SBY, kalau bisa lebih gagal. Tapi rakyat saat ini pasti tahu siapa yang sebenarnya tulus mencintai negeri. Sejak awal kasus corona, semua perhatian diberikan Jokowi untuk membantu rakyatnya. Mulai dari membangun banyak rumah sakit darurat, seperti menyulap Wisma Atlet menjadi hotel mewah bagi pasien mandiri, hingga memberi bantuan langsung baik lewat bansos, kartu prakerja maupun subsidi listrik hingga UMKM. Jokowi juga termasuk kepala negara terdepan yang memberikan vaksinasi massal. Meski ada beberapa kebijakan yang terkadang berpolemik seperti PPKM, tapi sejauh ini Jokowi telah sukses melawan pandemi, jauh dibanding SBY jika ia yang jadi presiden, apalagi Anies. Mengenai tagar kepercayaan masyarakat sendiri, seperti dilansir berita1.com, warganet mendukung penuh Presiden Joko Widodo dalam mengatasi dan mengendalikan pandemi COVID-19 yang belakangan ini lonjakan kasusnya semakin mengganas. Mereka mendukung kebijakan-kebijakan Presiden Jokowi dan anak buahnya untuk menangani virus yang mematikan ini. Hal ini terlihat dari tagar Jokowi atasi pandemi yang bertengger di trending topik Twitter hingga sore hari ini, Sabtu 10 Juli 2021. Tagar Jokowi atasi pandemi bertengger di urutan pertama dan kedua dan ditweet oleh belasan ribu warganet hingga berita ini diturunkan. Seorang warganet atas nama Twitter @kesit mengungkapkan salah satu langkah Jokowi untuk menangani warga yang terpapar COVID-19, yakni memastikan kesiapan rumah susun Pasar Rumput Jakarta untuk menjadi tempat isolasi mandiri bagi pasien COVID-19. Presiden Jokowi tengah malam buta meninjau langsung kesiapan rusun Pasar Rumput Jakarta sebagai salah satu tempat isolasi terpusat bagi pasien COVID-19. Rusun tersebut disiapkan pemerintah sebagai langkah antisipasi apabila terjadi lonjakan kasus COVID-19, tulis akun Twitter @kesit. Sementara warganet yang lain dengan akun Twitter @negativisme mengaku percaya Presiden Jokowi mampu mengendalikan pandemi COVID-19. Yang terpenting semuanya kompak dan tidak saling menyalahkan satu sama lain, karena wabah ini tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia. Corona bukan hanya di negara kita, Vietnam dan Malaysia juga sama. Mari berhenti saling menyalahkan dan kompak semua. Gue masih percaya. #Jokowi atasi pandemi. Cuit @negativisme. Senada dengan itu, akun lainnya @mariabi75 sekian meminta semua elemen bangsa untuk tidak saling menyalahkan, tetapi fokus memberikan solusi mengatasi pandemi COVID-19. Lebih baik mencari solusi terbaik untuk menangani pandemi ini, jangan saling menyalahkan Jokowi atasi pandemi, tulis akun @mariabi75 sekian. Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi beserta jajaran kabinet tengah berjuang mengendalikan penyebaran COVID-19 yang belakangan semakin mengganas. Berbagai upaya dilakukan, mulai dari meningkatkan kapasitas fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, tempat isolasi, meningkatkan testing dan tracing, serta mempercepat vaksinasi COVID-19 kepada masyarakat Indonesia. Bahkan Presiden Jokowi pun mengambil kebijakan pengetatan pembatasan kegiatan masyarakat melalui penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat khusus untuk daerah-daerah zona rawan COVID-19. Berbagai upaya dan kebijakan Presiden Jokowi selalu dikoordinasikan dengan pemerintah daerah dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam upaya-upaya pengendalian COVID-19. Presiden Jokowi pun dalam berbagai pihak meminta masyarakat terlibat dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 dengan disiplin menjalankan protokol kesehatan dan segera mengikuti program vaksinasi COVID-19. Kita harus optimis Indonesia bisa segera hidup normal dan bangkit dengan pertumbuhan ekonomi lebih baik lagi. Kalau dosis vaksinasi sudah mencapai 2-3 juta per hari, maka herd immunity yang diharapkan akan segera tercapai.
Sebelum itu kita harus bersabar sedikit dengan aturan semisal PPKM, meski sebenarnya ada kesalahan pemerintah di sana. Sebagai contoh, pada libur lebaran kemarin pemerintah memberi libur tapi melarang mudik. Akibatnya masyarakat berkumpul di tempat wisata. Ada juga kepala daerah di Jatim yang melobi agar santri boleh mudik dengan alasan sudah tidak ada pelajaran. Hal-hal yang tak konsisten semacam ini mengakibatkan lonjakan kasus di kemudian hari dan harus mengambil langkah PPKM yang memukul perekonomian. Semoga cita-cita kita semua agar Indonesia jadi bangsa kuat akibat pandemi bisa segera terrealisasi. Setelah vaksinasi 180 juta jiwa tercapai, diharapkan masyarakat tak hanya hidup normal kembali, tapi juga melek literasi digital dan bisa menumbuhkan banyak startup baru. Saat negara kita memiliki 5 unicorn, di Cina sudah ada ratusan yang tentunya berdampak pada ekonomi negara. Kita buktikan pada negara lain dan juga oposisi kalau Indonesia bersama Jokowi adalah pemenang sejati. Jokowi atasi pandemi. Begitulah kura-kura. Bagaimana komentar dari Anda? Setelah gudang vaksin terbakar, kini anak buahnya langgar PPKM. Anies kemana? Ditulis oleh Nia Alif di sifdiseword.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. DKI Jakarta kini akan terus menjadi buah bibir, bukan hanya sebagai penyumbang kasus harian tertinggi, tapi karena ulah nakal jajaran Pemprovnya. Setelah gubernurnya tak tahu malu mengemis bantuan COVID ke kedutaan besar, kini anak buahnya ramai-ramai melanggar aturan, mulai dari berita anak buah Anies gelar hajatan, berlanjut pada kebakaran gudang farmasi dan vaksin, hingga kepergok ngopi. Pertanyaannya, kemanakah Anies hingga ia begitu lengah dan tak punya wibawa di mata anak buah? Padahal beberapa waktu lalu kita sempat terkejut melihat Anies keluar sarang memaki-maki perusahaan yang tetap buka. Usut punya usut, ternyata mereka adalah perusahaan asuransi yang memang diperbolehkan buka. Tapi lebih ngenes lagi saat satu persatu anak buah Anies melakukan pelanggaran tanpa ada teguran langsung darinya. Ini artinya Anies memang bodoh dan terus salah sasaran. Bukannya memotong anggaran bawahannya malah ngemis ke kedutaan. Giliran anak buahnya salah ia menghilang, tapi pada kelompok tak bersalah ia caci maki. Sebelumnya dilansir kompas.co, beredar rekaman video yang viral di sosial media memperlihatkan 8 petugas berseragam Dishub DKI Jakarta. Terdengar suara dari perekam video kesal lapaknya dibubarkan oleh aparat pemerintahan karena alasan PPKM darurat, namun petugas Dishub justru nongkrong. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan ada 2 pelanggaran yang dilakukan 8 petugas Dishub DKI Jakarta yang nongkrong di warung kopi saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat. Kasus itu terungkap setelah perilaku mereka direkam warga dan videonya viral di media sosial. Jadi dari hasil pemeriksaan itu ada 2 pelanggaran yang dilakukan, kata Syafrin dalam rekaman suara Jumat 9 Juli 2021. Pertama, 8 petugas Dishub berstatus PJLP, penyedia jasa lainnya, orang perorangan itu tidak melaksanakan apel malam yang digelar di Polda Metro Jaya. Pelanggaran kedua, kata Syafrin, 8 petugas itu melanggar ketentuan dalam keputusan Gubernur nomor 875 tahun 2021 tentang PPKM darurat, khususnya terkait dengan pengaturan makan dan minum di warung, rumah makan, warkop, PKL, dan juga sejenis lainnya, yaitu dilarang makan di tempat, kata Syafrin. 2 pelanggaran itu dinilai cukup untuk memberikan sanksi berat berupa pemberhentian. Dari pemeriksaan terpenuhi pemberian sanksi dalam kategori berat. Oleh sebab itu, langsung pertanggal 9 Juli 2021 ini, 8 anggota PJLP dilakukan pemutusan hubungan kerja, ucap Syafrin. Syafrin bertutur sanksi berat ini sekaligus menjadi peringatan kepada jajaran Dishub DKI Jakarta untuk mematuhi aturan yang berlaku dalam menjalankan tugas. Ini sebagai peringatan kepada seluruh jajaran Dishub dalam melaksanakan tugas selalu taat akan regulasi yang ada, kata dia. Berita ini tentunya menampar rakyat kecil yang kini sedang memperjuangkan ekonomi imbas dari pandemi, karena sebelumnya ramai diberitakan mulai dari tukang bubur hingga tukang bakso di Tasikmalaya didenda 5 juta karena melanggar PPKM. Ini belum sanksi kurungan selama 6 hari. Harusnya pegawai negeri yang ketahuan melanggar bisa dihukum lebih berat lagi. Tak hanya sanksi pemecatan, tapi denda uang dan kurungan agar bisa merasakan derita rakyat di bawah. Anies juga harus terbuka mengakui kegagalannya karena sampai saat ini selalu lalai dalam mengawasi anak buah.
termasuk bertanggung jawab atas kebakaran gudang farmasi dan vaksin. Ketimbang selalu pesimis dan melempar kesalahan ke pusat, Anies harusnya bisa mengejar oknum di balik kebakaran yang terjadi. Mau berhadapan dengan mafia kakap sekalipun, itu sudah jadi tanggung jawabnya. Ketimbang pencitraan maki-maki perusahaan asuransi, Anies akan terlihat lebih gentle kalau bisa mengungkap oknum pembakar dan menyeretnya ke muka hukum. Akhirnya kita sadar kalau Jakarta 58 tak hanya mengambil keputusan yang fatal, tapi juga traumatis. Hilang sudah kemegahan dan kedisiplinan Jakarta yang sekian lama dibangun Jokowi Ahok, bahkan oleh gubernur-gubernur sebelumnya. Anies tak hanya tak tegas ke bawahan, tapi juga lalai dalam menjaga kota, bahkan cenderung membuat rusak dan amburadul. Semoga sejarah terpilihnya gubernur ayat dan mayat tak lagi terulang. Cukup Anies satu-satunya gubernur yang gagal, namun sombong dan tak tahu malu. Begitulah kura-kura. Bagaimana komentar dari Anda?